Tapi Bu, kok kalau misalnya BPS itu menggunakan kerjasama menggunakan data dari Disduk, tapi kenapa data itu tidak selalu tidak sama data BPS, jumlah penduduk menurut BPS dan jumlah penduduk menurut Disduk Capil? Nggak akan sama. Tapi kan datanya diambil dari Disduk. Cara pengumpulan datanya sudah berbeda. Jadi kita ketika susu penduduk kan kita datang ke rumah-rumah nih, menanyakan di rumah ini berapa orang yang biasa tinggal di sini, kan semuanya kita data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di kantor BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Serang, Ibu Tuti Amalia. Yuk kita temui Ibu Tutinya. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Ya. Mau bertemu dengan Ibu Tuti. Sudah ada janji sebelumnya? Sudah. Kepala BPS ya? Iya. Oh, silakan ya. Bu. Assalamualaikum. Pak Sugi. Ya, silakan Bu Neri. Silakan. Sehat Pak Sugi? Alhamdulillah. Pak Sugi, saya sudah ada janji dengan Ibu Tuti. Oh iya. Mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Camat TV mengenai apa sih BPS itu? Oke, silakan. Udah ditunggu Bu Tuti di ruangan. Tapi nanti dulu saya tertarik dengan ruangan depannya dulu nih. Boleh. Terutama itu tuh ada pegawai terbaik. Apa sih Pak tujuannya dengan dipampangnya pegawai terbaik BPS Kabupaten Serang? Ya. Di depan loh, di ruang tamu. Oke, ini salah satu inovasi dari BPS Kabupaten Oh, Serang. gitu. Jadi kita memberikan semacam apresiasi gitulah untuk pegawai terbaik dengan kriteria salah satu di antaranya capaian kinerja pegawainya paling bagus, kemudian dia mempunyai core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus presensinya juga yang bagus dan kekurangan jam kerjanya yang paling rendah. Jadi dia jarang izin, jarang bolos. Ya, selalu. itu salah satu indikator untuk menentukan pegawai terbaik. Nah, kemudian nanti dipajang di sini sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain. Ya, itu ini bergulirnya setiap bulan apa bagaimana, berapa? Ada yang namanya pegawai terbaik of the year. Of the year. Yang atas ya of the year ya. Ini kebetulan pegawai terbaik 2023. 2023. Sekarang lagi cuti sekarang. Cuti. Kebetulan lagi cuti dari mulai hari ini sih. Hari ini dan besok cuti. Tadinya saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Nurfika. Ya, mungkin besok bisa kesini lagi. Insya Allah nanti saya kesini lagi. Nah, kalau yang di bawah? Yang di bawah ini pegawai terbaik bulan Januari. Setiap bulan kalau itu ya. Ada bulanan berarti ada tahunan. Ya, betul. Of the month. Ya. Of the month. Ya. Oke. Employee of the year dan Of the year of the month. Oke. Jalan lagi. Ini sensus pertanian. Ya. Nah, ini kegiatan kita kemarin ya, tahun 2023. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, BPS ini kan pekerjaan utamanya sensus ya.
selain survei rutin juga ada sensus. Sensus itu di BPS ada 3, sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian. Masing-masing sensus. Yang baru kemarin programnya itu pertanian. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung ketemu dengan Ibu Tuti. Baik, ayo kita langsung ke ruang Bu Tuti. Ya. Ke ruang Bu Tuti. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Mengganggu, Bu? Enggak ganggu. Silakan. Lagi sibuk ya, Bu? Enggak, biasa aja. Oh iya. Silakan, Bu. Iya. Bu, jadi tujuan saya ke sini mau sedikit berbincang-bincang dengan Bu Tuti sebagai Kepala BPS Kabupaten Serang. Silakan. Nah, terus sebelumnya saya juga mau lihat-lihat dulu nih kantornya seperti apa sih BPS yang selalu mengeluarkan data-data terupdate untuk pembangunan khususnya Kabupaten Serang. Dengan senang hati kami antar. Iya, Bu. Mulai, Bu. Silakan. Mangga, Ibu. Terima kasih. Iya. Bu, kalau BPS itu ada berapa bagian sih? Kalau di kabupaten kota, BPS itu ada 1 sebagian umum dan ada 5 bagian teknis. Bagian teknis. Bagian teknis sebagian umum, nanti bagian teknis ini ada pengolahan data. Kemudian ini adalah neraca wilayah dan analisis, ini yang menghasilkan data PDRB. Kemudian ke statistik distribusi. Kalau di kota ini inflasi, kalau di kita ini adalah NTP, nilai tukar petani, ada di distribusi, ada tentang pariwisata ada di sini. Tadi sensus petani juga di sini tadi berarti. Kalau pertanian sebelah sini, Bu. Oh, di situ. Ya, statistik produksi. Ini yang kemarin sensus pertanian. Di sini. Iya. Satu lagi, Bu, ini yang kemarin sensus penduduk dan reksosek segala macam. Sebelum pemilu kemarin. Ini sosial namanya. Statistik sosial. Di sini tentang kependudukan, angka pengangguran, angka kemiskinan. Ini semua data strategis ada di sini. Strategis di sini. Berarti ini pendidikan semua di sini, Bu. Kerjasama dengan berbagai OPD berarti ya. Nanti data dari sini diolah menjadi nanti digunakan oleh Nerwilis untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang merilis di Nerwilis yang menghasilkan yang cari ini datanya. Ya, yang mengumpulkan yang data mengolah, di sosial, nanti yang mengolah di ujung sana tadi namanya apa? Pengolahan dan teknologi informasi. Nanti user internalnya ada di neraca wilayah. Berarti kalau BPS itu ada 2 bidang ya, ada satu bidang umum, yang satu lagi bidang untuk apa tadi? Teknis dan teknis itu terbagi 5 seksi. Iya. Oke, Bu. Nah, terus kemana lagi nih, Bu? Kalau ke belakang ini ada khusus untuk pengelola anggaran. Ada lagi. Kalau di sana kan di umum tadi tentang kepegawaian dan segala macam ya, urusan perkantoran, kemudian perkantoran. Ini di sini, Bu. Ini adalah keuangan ini. Yang punya banyak uang. Ini yang uangnya banyak tapi ngitung doang, Bu. Ini harus baik-baik nih kalau pemegang sama pemegang uang nih, Bu. Ke dalam ini. Oh iya, silakan enggak? Oh iya. Nah, lagi mengganggu nih, Bu. Ada ini Bapak bendaharanya. Bapak bendahara. Bendaharanya bapak-bapak ya. Bapak-bapak lebih strict, Bu. Biasanya kalau BPS biasa kasih uang belanja kan. Iya. Ibu-ibu. Nanti ibu ini yang ngatur belanjanya. Berat emang itu bapaknya cari uang, ibunya ngabisin. Nanti yang mencatat sebelah sini. Yang mencatat ini tetap ya. Laporan keuangannya. Berarti kalau BPS itu keuangannya itu untuk apa saja? Untuk internal kebutuhan operasional kantor atau memang untuk kebutuhan untuk pengumpulan data juga? Pengumpulan iya, jadi gitu. internal eksternal iya. Jadi semua kegiatan kami satu ini di sini ya. Di sini iya. Agak berat juga ya. lumayan. Jadi money follow business. Money follow business. Iya. Semua kegiatan kita itu memang ada anggaran di belakangnya. Ada anggaran, iya betul. Karena kalau tidak ada anggarannya bagaimana bisa bekerja kan? Nanti selain laporan keuangan ada juga laporan kinerja. Laporan kinerja, ya laporan keuangan sekarang lagi dibuat nih ya SPJ ya. Iya. Tanggung jawabannya ya. Tanggung jawabannya. Oh iya. Setelah digunakan jangan lupa dipertanggungjawabkan. Nah itu dia. Kita ke ruang aula barangkali untuk kalau kita rapat bulanan dengan seluruh pegawai di sini. Ya, nah di sini Bu, ini aula kami, ya terbatas tapi lumayan lah kalau untuk teman-teman berkumpul untuk kita saling tukar pikiran untuk, untuk biasanya koordinasi rapat internal ya bisa di sini ya. Bisa kita tiap awal bulan kalau memungkinkan, tapi ketika
volume pekerjaan sedang padat-padatnya seperti tahun kemarin, ini juga akan kita gunakan untuk pengolahan lah. Pengolahan data. Pengolahan data, kita rekrut mitra karena nggak mungkin oleh pegawai BPS semuanya. Disinilah kita karena nggak punya tempat. Jadi serbaguna lagi. Serbaguna. Walaupun ruangannya nggak besar tapi serbaguna. Tapi bisa maksimal pemakaiannya. Iya, betul. Bu, kemana lagi nih? Sebelum kita duduk ngobrol, pokoknya kita harus eksplor semua, habiskan. Iya. Ini adalah tempat teman-teman mau sarapan di sini, makan siang di sini, ngobrol yang ringan. Mungkin bagi para istirahat, break dulu. Saya kenal sama yang duduk sana tuh. Iya, Bapak. Pak Kades tuh. Pernah lihat ya? Bapak nih. Ya, ini mitra kami juga, Bu, Pak Kades. Pak Kades itu ya, Pak ya. Ini Pak Kades dari Melati. Kemarin juga kan di sensus juga ya. Iya. Kemarin tuh sensus apa kemarin, Bu? Yang dilaringin pertanian. Pertanian ya, yang program tahun 2023 kemarin ya. Sensus pertanian. Jadi ini pantry-nya, di sini teman-teman nanti mau ngopi, mau ngerokok boleh di sini karena kalau di dalam kan AC ya. Betul. Jadi disediakan juga untuk tempat duduk-duduk petugas di sini yang istirahat ya, tempat jadi istirahat. jangan hanya kerja aja gitu ya, Pak. Nanti kita senam di sana bisa. Ada tempat senam di juga ruang ya. belakang. Di sini kadang kalau hari Jumat tuh, Bu, ini minggir nih. Kita gelar meja pingpong. Iya, memang kita harus selain kerja kita harus olahraga biar sehat jiwa dan raga. Mensana incorpore sano, Bu. Ya. Nah, untuk rohaninya, Bu, ada musola kami. Ada musola. Oh iya, lengkap juga ya, Bu ya. Iya, kami bikin musola di belakang. Kalau mau lihat boleh. Iya, boleh. Ini sebelum musola, ini namanya Sensus Corner. Oh, Sensus Corner. Dibangunnya tahun 2020. Fungsinya apa tuh Sensus? Waktu itu kita ini sekretariat ceritanya, Bu. Sekretariat. Ketika Sensus kan harus butuh sekretariat, ya simbolnya ini aja deh. Tapi sekarang ya serbaguna juga. Serbaguna juga ya. Pokoknya semua ruangan dimaksimalkan sebaik mungkin. Iya, di musolanya di sini, Bu. Oh, iya. Mohon maaf nih agak becek habis hujan. Kolam ikannya jadi eceng gondok. Kolam ikan jadi kolam keceng gondok. Nah, ini di sini kami musolanya. Iya. Oh iya, jadinya kan, buat untuk ibadah juga terfasilitasi ya, Bu ya. Betul. Tadinya kan cuma kecil di ruang dalam, kayaknya kurang kalau kita mau berjamaah, apalagi bulan puasa gitu. Kita taraweh juga bisa di sini sambil setelah bekerja, ngolah data, kalau mengumpulkan malam data. Kan butuh mitra banyak. Pastinya BPS kalau ada waktu-waktu tertentu memang harus lembur ya sampai malam. Iya, betul. Pengolahan tuh bisa sampai malam. Iya. Pengolahan. Oke. Kita udah duduk nih di sini sambil santai, Bu. Ibu ngobrol, ungkapin aja semua, Bu. Unek-unek apa? Unek-unek lu kesan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Ibu ini hobinya apa sih? Saya hobi pertama olahraga saya suka. Dulu lagi sekolah juga saya ikutnya basket mau. Basket. Tim basket sekolah dulu di Bandung, di Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian sekarang ini ya nulis juga saya hobi. Suka nulis juga. Tapi kadang waktu waktunya nulis saya suka. Pernah di beberapa media itu juga dimuat. Sebelum saya di Banten kan saya udah keliling, Bu. Kemana aja? Saya udah jalan-jalan. BPS selalu keliling. Awal masuk BPS itu saya di Jakarta di BPS Pusat. Kemudian pindah ke BPS Kota Bandung. Pindah lagi ke BPS Provinsi Jawa Barat. Gak lama ke BPS Kota Cimahi. Udah banyak ya. Dari Kota Cimahi promosi ke BPS DIY di Jakarta. Jogja. Dari sana saya nyebrang ke Bangka Belitung. Waduh. Itu sendiri apa keluarga dibawa? Keluarga selalu saya bawa. Selalu dibawa. Pokoknya bapaknya juga? Iya, semua. Selama keluarga nggak mau ikut, saya nggak terima. Oh gitu. Saya nggak mau karena apa ya? Kita kan perempuan ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau kita terpisah dari keluarga, apa sih yang kita cari gitu. Saya mikirnya gitu. Ketika saya tanya keluarga, mau nggak suami nih? terutama bapaknya anak-anak, oke, ya udah. Ikhlas ridhonya suami. Betul, iya. Suami ngikut. Untungnya mau aja ibu bapaknya. Kebetulan pekerjaannya bisa menyesuaikan tempat dan kondisi. Ya udah, bersyukurlah kita gitu. Tapi setelah dari Bangka Belitung baru nyebrang ke Banten. Ke Banten pun ke provinsi dulu. Baru provinsi Kabupaten dulu baru Serang. Iya, duduklah di BPS. Nah, hobinya basket, berarti ini basket, di luar dari kebiasaan nih. Dulu lagi sekolah, Bu. Kalau sekarang mah enggak, sekarang mah bulu tangkis. Sama badminton katanya tadi. Iya. Apa bukan tenis meja? Tenis meja. Itu semua tenis meja itu dulu saya nggak bisa. Ya itu karena pengaruh suami besar sekali kali ya. Jadi saya harus bisa dong, suami bisa. Karena suka suaminya. Jadi harus bisa ngimbangin. Jadi akhirnya ya mukul-mukul asal bolanya berang bisa. Gitu.
Satu lagi Apa? yang hobi terbaru yang saya baru bisa. Apa tuh? Nyanyi, tapi cuma bisa doang. Bukan penyanyi tapi sama kalau suka nyanyi-nyanyi kamar mandi saya juga sama maksudnya. Bu. Minimal ada Seneng lah melepaskan stres, tapi memang kita harus ada lah media untuk melepaskan stres kita. Salah satunya ya hobi-hobi itu, karena kalau kita bekerja terus ya aduh nggak bisa deh, manusia harus ada rilis stres ya. Kalau anak berapa Bu? Saya anak 3. 3 udah Anak besar. 3 sudah besar semua, perempuan semua, dengan jaraknya 6 tahun rata-rata. Oh, nggak 6 diatur tahun. itu. Tapi nggak Kalau diatur. boleh tahu usia berapa nih Bu? Kelihatannya Saya berapa Bu? Coba boleh tebak. 50 30 50. maksudnya. Jangan gitu. 30. Seneng banget saya. 30. 40. Aduh, seneng banget 40. saya. Saya 54, Bu. Oh, yang salah ngomong tadi udah bener. Udah Tapi bener, kelihatannya maksudnya 40. 54, Ibu bacanya huruf Arab sih. Bukan Kebalik. kiri, jadi 45 ya. Tapi nggak kelihatan loh Bu, Mas, kayak mungkin karena Ibu tuh rilis stresnya bagus, olahraganya bagus. Ya. Bawa santai aja. Dibawa santai, enjoy semua pekerjaan ya Bu ya. Bu, masuk nih ke dalam ranahnya tugas Ibu sebagai siap. kepala BPS setelah ngobrol-ngobrol rumah tangga, hobi. Nah, kalau BPS itu tugasnya apa sih Bu? BPS itu kalau tugas utamanya kan penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Itu visinya ya. Itu. Visinya kan itu. Jadi untuk sebagai penyedia data berkualitas, ya datanya kan tadi sudah saya jelaskan ketika kita berkeliling tadi ya. Ada data statistik sosial, ada data ekonomi ya, dan itu yang dibutuhkan oleh pemerintah ya untuk menyusun program mengevaluasi program pembangunan seperti itu. Yang tadi tuh programnya itu program sensus penduduk. Ada sensusnya ada 3 kita. Apa aja tuh Bu? Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Ekonomi. Nah, yang kemarin itu sensus Pertanian. Iya, tahun 2023. Itu semua se-Kabupaten Serang tuh. Betul, semua seluruh Indonesia. Enggak, maksudnya kalau Ibu kan Kabupaten Serang. berarti serentak seluruh Indonesia. Nah, Iya. kalau sensus pertanian itu apa aja sih Bu yang di sensus itu? Apa cuman data jumlah petani atau bagaimana itu? Ya, salah satunya jumlah petani, tapi salah satunya juga adalah bagaimana populasi ternaknya juga di Kabupaten Serang meningkat atau menurun dan sebagainya. Bagaimana juga nggak hanya peternakan, ada pertaniannya, bagaimana hortikulturanya, bagaimana tanaman pangannya, itu juga kita semuanya kita data. Kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk juga kita lihat dari rumah tangga yang kita kunjungi. Jadi kita kalau mendata itu kita nggak hanya ke perusahaan atau kantor-kantor yang apa namanya yang berkepentingan ya, tapi kita juga ke rumah tangga, ke rumah-rumah. Mungkin masyarakat yang nonton sekarang nih, mungkin ada juga yang pernah dikunjungi oleh pegawai BPS. Berarti rumah petani maksudnya, karena sensusnya petani kan ya? Nggak harus petani, ada wilayah juga yang semua kita kunjungi apa dulu. hubungannya baru dengan nanti sensus petani dengan rumah tangga biasa? Jadi Hubungannya gini, gimana? di sensus kalau kami melakukan pendataan itu ketika sensus kita punya yang namanya ada semacam listing ya Bu ya. Tapi namanya kita updating. Updating rumah tangga kita update dulu, kita cari tahu dulu mana sih yang punya usaha-usaha pertanian baik perorangan maupun yang berbadan hukum. Nah, di situ baru kita kunjungi untuk diwawancara lebih lanjut terkait dengan sensus pertaniannya, dengan yang tadi yang ada ini ada nih mengusahakan pertanian, mengusahakan peternakan, jadi di situ kalau misalnya nggak kita kunjungi lagi. Jadi masuk kategori petani bukan Iya, gitu mungkin ya. Yang tadinya itu. rumah tangga, apakah ini masuk ke dalam kategori betul, petani? betul. Jadi gitu. supaya nggak ada yang kelewat. Namanya sensus kan. Oh, Jadi pokoknya supaya tidak ada semuanya yang ya terlewat. sampai rumah tangga Betul, gitu. betul. Nah, kalau masuk usaha rumah tangga nih, masuk ke dalam kategori petani itu apa itu indikatornya tuh Bu? Indikatornya ketika dia mengusahakan misalnya ada aja hewan ternaknya, ada mungkin nggak di sana, mungkin di tempat lain, itu kategori dia punya misalnya peternakan apakah sapi, apakah domba, berapa jumlahnya? Ya ada nanti batasan maksimum usahanya. Maksimum juga minimal ada. berapa tuh untuk dia dikategorikan ke dalam petani? Kalau kemarin itu maksimal minimal tergantung ininya ya, apa namanya ternak yang diusahakannya juga gitu kan. Iya, kalau ada 5 udah masuk dalam kategori petani belum? Bisa. Udah masuk. Kalau ternaknya misalnya domba, itu bisa. Oh, masuk. nah itu setelah dapat nih sensus pertanian itu digunakan untuk apa itu? Nanti kan kita bisa untuk melihat ke depannya seperti apa sih pertanian di khususnya Kabupaten Serang ya.
naik turunnya misalnya ternaknya itu ternyata potensinya di Kabupaten Serang ada ternaknya misalnya apakah kerbau atau berarti kan nanti dari pemerintah daerah nih untuk subsidi nih karena ini yang potensi nih seperti itu kurang lebih seperti lebih itu banyak masyarakat di Kabupaten Serang adalah peternak kerbau misalnya atau petani, padi sawah gitu. Berarti fokus fokus pemerintah dalam memberikan subsidi atau bantuan-bantuan ke dalam suatu daerah itu dilihat potensi dari adalah misalnya karena kecamatan beda-beda kan Bu. Waringin nanti beda lagi Bu. Iya kan. Keramat Batu apa Waringin beda-beda nanti semua kecamatan. Tapi nanti mungkin diambil rata kali ya nanti setelah kan pemerintah misalnya Kabupaten Serang mayoritas betul dari hasil itu nanti ternyata di Kabupaten Serang yang potensi dari peternakannya adalah misalnya domba. Kalau pertaniannya ternyata padi sawah misalnya seperti jadi itu supaya jagung, tepat sasaran bantuan dari pemerintah juga ya Bu jadi, ya. membangunnya pun potensi inilah jadi nggak sia-sia lah menganggarkan dalam kan anggaran negara tapi nggak berarti yang lain diabaikan tidak tapi ada yang lebih potensial yang bisa dibesarkan gitu ya anggarannya ke sana. Nah setelah sensus tadi pertanian terus apalagi nih Bu kemudian tahun ini nih Bu 2024 tahun 2028 belum ada sensus. Ada kan nanti di 2026. Jadi 3 sensus ini Bu sekalian sosialisasi kegiatan kami ya. Biar tahu sensus masyarakat. Kan kita ada 3 ya, sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi. Sensus penduduk itu setiap tahun yang berakhirannya 0. Itu kita bersiap untuk sensus penduduk. Berakhiran 0 itu maksudnya gimana sih? Berakhiran 0 misalnya tahun terakhir kemarin 2020 kan? Berarti nanti kita 2030 tuh akan ada lagi 10 tahun dan dilakukan 10 tahun setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk 10 tahun sekali, sensus pertanian juga, sensus ekonomi juga. 10 tahun. Terakhir 2010, 2020, nanti 2030. Berarti untuk ini sensus penduduk. Penduduk 2020 terakhir. Berarti 2030. Iya, masih lama. Masih lama, 10 tahun lagi. Berarti yang sensus kemarin itu 2020 itu kalau masih dari terpakai sampai sekarang. Masih. Tapi kan udah ada perubahan. Iya, pasti. Namanya manusia kan nggak ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang lahiran. Betul. Jadi kalau untuk data dari kami dari BPS di Sensus Penduduk pertama kan mengetahui jumlah penduduk di titik ketika kami mengumpulkan data tersebut ya sekian ratus juta misalnya kemarin 300 juta misalnya taruh Indonesia. Untuk Kabupaten Serang di 1,6 juta misalnya kemarin tuh kondisi ketika sensus penduduk. Nah untuk tahu real time-nya kita bekerjasama dengan Dukcapil. Kan punya ada admin Duk kan. Jadi real time-nya mereka lah. Kalau kita kan hanya kita bisa memilahkan hanya de facto di euro gitu kan ini jumlahnya. Nah, untuk apa ke depannya kalau begitu misalnya kita gunakan itu untuk menyusun namanya menghitung proyeksi penduduk. Kadang kita butuhkan 5 tahun ke depan berapa sih jumlah penduduk Kabupaten Serang misalnya untuk pemerintah menyusun program juga kan. Karena pembangunan ini kan pasti ke penduduk fokusnya ya yang akan melaksanakan penduduk seperti jadi hitungannya kurang lebih sekian. Mungkin secara real time tidak akan sama namanya kita penghitungan dengan membangun asumsi-asumsi tadi misalnya tingkat kelahirannya rata-rata dianggaplah dalam kurun waktu sekian tahun itu berapa kita hitung itu semuanya dan kita bekerja sama dengan Bappenas untuk penghitungan proyeksi. Tapi Bu kok kalau misalnya BPS itu menggunakan kerjasama menggunakan data dari Disduk tapi kenapa data itu tidak selalu tidak sama data BPS jumlah penduduk menurut BPS dan jumlah penduduk menurut Disduk Capil nggak akan sama. Tapi kan datanya diambil dari Disduk. Cara pengumpulan datanya sudah berbeda. Jadi kita ketika sensus penduduk kan kita datang ke rumah-rumah nih menanyakan di rumah ini berapa orang yang biasa tinggal di sini kan semuanya kita data. Ada misalnya di rumah ibu misalnya berapa orang 5 orang 5 ada. Misalnya ibu ada pembantu kita tanya lagi pembantunya tinggal di sini nggak atau pulang pergi. Kalau pulang pergi nanti pembantu di rumahnya gitu. Jadi nggak double ya. Seperti itu kan dapat nih ketika sensus penduduk misalnya di bulan Mei. Nah berarti penduduk bulan Mei sekian. Nah untuk dia kalau Dukcapil kan dari yang datang mungkin KTP kemudian misalnya penduduk tahun 2020-nya itu kalau kami kondisi di pertengahan tahun kalau Dukcapil kan udah di akhir ya pasti akan berbeda semua data antara BPS dengan yang dikumpul OPD itu nggak pernah ada yang sama karena waktu pengambilan datanya berbeda metode pengambilan datanya juga berbeda.